dari sisi norma, keberadaan peraturan perundang-undangan. Jika yang terjadi adalah peraturan ada, namun tidak dipahami secara sama oleh orang yang membacanya, maka diusulkan pelaksanaan perbaikan semisal revisi atau amandemen atas perangkatan peraturan perundang-undangan terkait ataupun dengan menerbitkan petunjuk teknis untuk peraturan yang berada pada level di bawahnya. Peraturan perlu dibuat lebih eksplisit dengan bahasa yang jelas, tegas, agar dapat dipahami secara sama oleh siapapun orang yang membacanya. Jika yang terjadi adalah peraturan sudah ada dan dipahami secara sama oleh orang yang membacanya, maka diusulkan agar peraturan ini tetap dipelihara atau di-maintain dan ditinjau secara berkala agar selalu termutakhir atau terupdate dengan kejadian atau keadaan zaman. Jadi menjawab tantangan zaman. Jika yang terjadi adalah peraturan belum ada, maka diusulkan agar dibuat peraturan yang sesuai dengan menuliskan secara eksplisit dan jelas sehingga pemahaman terhadap peraturan tersebut akan sama untuk semua sampai kapanpun juga. Dari sisi keberadaan sanksi, ini juga krusial. Jika yang terjadi adalah sanksi belum ada, maka diusulkan membuat sanksi yang lebih spesifik, eksplisit agar dipahami sama. Sanksi dapat dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun dapat dimasukkan dalam peraturan teknis untuk level peraturan di bawahnya, misal peraturan menteri atau keputusan menteri dan lain sebagainya. Jika yang terjadi adalah sanksi sudah ada, tapi diusulkan agar diberikan tata cara penerapan sanksi agar semua penegak hukum dapat memberi putusan yang sesuai dengan aturan tersebut, dan hal ini dimaksudkan agar semua putusan peradilan dapat bersifat transparan selain akuntabel dengan mengedepankan keadilan, sehingga tidak terjadi ketidakpuasan dari pihak yang bersengketa maupun praktik curang dalam proses di pengadilan. Dari sisi struktur sudah lengkap. Kelengkapan hierarki peraturan perundang-undangan implementasi perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut sumber daya manusianya. Dari sisi kelembagaan, diusulkan supaya tidak tumpang tindih personal pada fungsi trias politika. Ini juga makanan semester 1 sesungguhnya di S1 ya, hukum trias politika. Apa sih isinya? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini yang namanya checks and balances. Saling mengontrol, ini ideal atau mungkin utopia atau angan-angan. Dalam implementasi di Riau ternyata tidak seperti itu, tapi saling tumpang tindih. Jadinya seperti ini, dan tambahannya adalah dalam bahasa hukum adalah forum privilegiatum, atau bahasa Indonesia menunggu izin kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan, PQ, Presiden Republik Indonesia. Hierarki asas dalam hukum positif Indonesia, ada di mana sih yang namanya forum privilegiatum? Mungkin teman-teman dari IPB belum terlalu paham, karena nggak ada fakultas hukum di IPB. Hierarki asas adanya paling tinggi dan di garis putus-putus merah ini adalah yang paling luar biasa eksklusif. Kenapa? Karena memang itu hak diskresi atau hak diskresioner yang hanya dimiliki oleh orang tertentu yang memiliki hak tertentu. Kesimpulan, hasil identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan pembalakan liar menghasilkan 23 peraturan perundangan yang secara hierarki terdiri dari 1 undang-undang dasar, 14 undang-undang plus perpu di situ, 4 peraturan pemerintah, 4 Kepres atau keputusan presiden atau Inpres. Berdasarkan substansi, maka peraturan perundang-undangan ini di luar UUD 45 dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Sumber daya alam lingkungan hidup ada 14 buah. Tata ruang dan administrasi 2 buah. Budaya dan perilaku 6 buah. Analisis konten didasarkan pada 4 indikator yaitu sustainable development, kerusakan lingkungan, pembalakan liar, serta sanksi, menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum sudah memasukkan indikator terkait dalam substansinya, namun lebih banyak bersifat implisit atau multitafsir. Struktur model kebijakan dan sistem hukum pemberantasan pembalakan liar dibangun berdasarkan analisis kesenjangan antara model ideal dengan hasil analisis konten. Hasil uji coba model dengan fakta di Provinsi Riau menunjukkan bahwa inkonsistensi ada, niscaya. Usulan kebijakan didasarkan pada 3 bagian model, yaitu merevisi peraturan dengan lebih mengedepankan sifat eksplisit agar didapatkan pemahaman yang sama, mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan serta pengaturan, pembuatan peraturan bila dirasakan perlu, penerapan model perlu dilakukan dalam tahapan melengkapi perangkat peraturan, penerapan dan penerapan hukum sehingga menghasilkan kesadaran hukum bagi warga negara Indonesia. Dan saran, di dalam penelitian ini hanya 4 indikator yang digunakan terkait kondisi hutan. Diusulkan ke depannya agar dalam melaksanakan analisis konten bukan hanya dilihat dari kandungan kata kunci atau arti, namun lebih difokuskan pada keterkaitan antar indikator atau hubungan kausal law.
model yang dibangun baru didasarkan pada analisis kesenjangan hasil analisis konten dan diuji coba baru pada 6 kasus teridentifikasi di Provinsi Riau karena memang sulit sekali mendapatkan berkas dari peradilan. Disarankan agar model diperluas dengan perbandingan terhadap acuan lain dari peraturan yang telah diacu dan keuntungan serta kerugian atau cost benefit analysis dari masing-masing acuan peraturan, dan dikuatkan lagi dengan perbandingan sanksi terkait dengan bukti di peradilan akan menjadi yang lebih ideal insya Allah ke depannya untuk NKRI yang lebih bermartabat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Guru Penda. Sebelum pertanyaan disampaikan oleh para komisi penguji lainnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa persoalan-persoalan kehutanan dewasa ini sangat mendapat perhatian, apalagi dikaitkan dengan perubahan iklim global yang menjadi isu sentral tentu saja, ya. Dan riset ini menjadi penting dalam rangka untuk setidaknya mereduksi, kalaupun tidak menghilangkan sama sekali, mereduksi kegiatan pembalakan liar. Ya. Nah, saya belum begitu jelas tadi apa yang disampaikan berkaitan dengan apa sih sesungguhnya hasil atau novelty yang spesifik, ya, berkaitan dengan apa yang sudah lakukan. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Pinexo yang terhormat. Sebetulnya sejauh ini Indonesia dengan seluruh peraturan perundang-undangannya sudah terlihat upaya optimalnya. Tapi ternyata upaya tersebut tentunya karena kalau dikaitkan trias politika dalam aplikasi atau implementasi dengan asas tertinggi, maka belum digunakan terkait konteks to date atau today asas forum privilegiatum. Di sini tumpang tindih antara eksekutif, legislatif, yudikatif seperti kita lihat di dot yang bintang merah itu belum digunakan. Sesungguhnya pernah digunakan oleh Presiden kelima masa lalu, yaitu mengubah Undang-Undang Kehutanan 4199 dan kemudian melakukannya melalui Perpu dengan melibatkan DPR RI saat itu. Kemudian luar biasa dengan mengkepreskannya kembali sehingga valid and reliable gitu, soheh, sehingga akhirnya ya misalnya pertambangan di hutan lindung menjadi niscaya seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau misalnya ingin kembali dengan triple decker plus lingkungan hidup jadi quarto decker, jadi bukan hanya pro environment tapi pro growth, pro job tapi juga pro environment, maka perlu adanya sentuhan hak diskresi atau diskresioner dari forum privilegiatum yang hanya dimiliki oleh seorang kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan CQ Presiden Indonesia.